Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Perhitungan Zakat, Harta Tunai, dan Investasi Keuangan. Harta tunai meliputi yang pertama zakat uang. Zakat uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang berupa kertas, emas, perak, atau lembaga lain. Dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 34. Syarat-syarat zakat uang sampai nisab. Nisabnya senilai 85 gram emas dan kadarnya 2,5%. Berlalu 1 tahun, bebas dari utang, melebihi kebutuhan pokok. Contoh perhitungan zakat uang. Uang di bank syariah 40 juta, uang di BMT 10 juta, uang yang disimpan di rumah 5 juta, dan jumlahnya 55 juta. Nisab yang sudah di PPT sebesar 15 juta. Maka wajib mengeluarkan zakat karena sudah melebihi nisab. Dan cara perhitungannya 55 juta dikali 2,5%. Hasilnya 1.375.000. Selanjutnya zakat profesi. Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja keras, menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267. Dalil-dalil zakat profesi atau pendapatannya dikiaskan dengan zakat emas dan tanaman. Nisabnya senilai 85 gram emas dan kadarnya 2,5%. Contoh perhitungan zakat profesi. Pendapatan atau gaji 1 bulan 10 juta, utang rumah 2 juta, utang mobil 1 juta, biaya hidup 3 juta, dan pendapatan bersih 4 juta. Pendapatan selama 1 tahun sebesar 48 juta. Dan nisabnya 85 gram emas. Contohnya 1 gram emasnya 400 menjadi 34 juta. Maka wajib mengeluarkan zakat. Dan cara perhitungannya 48 juta dikali 2,5% menjadi 1.200.000. Maka yang wajib dizakatkan sebesar 1.200.000. Selanjutnya, zakat harta tunai adalah piutang. Nisab dan kadar zakat piutang sama dengan zakat uang. Piutang memiliki 2 kemungkinan sebagai berikut. Menurut pendapat ulama lama, pemiliknya wajib mengeluarkan zakatnya pada waktu ia menerimanya untuk tahun-tahun yang telah berlalu. 2. Pemiliknya wajib mengeluarkan zakatnya pada saat ia wajib dikeluarkan sekalipun ia belum menerimanya, karena ia mampu mengambilnya dan membelanjakannya, seperti barang titipan. 3. Pemiliknya tidak wajib mengeluarkan zakatnya karena ia belum sempurna. 4. Pemiliknya wajib mengeluarkan zakatnya pada waktu ia menerimanya untuk 1 tahun saja. Pada kemungkinan kedua ini, ada orang yang tidak membayarnya, atau orang yang tidak mengakuinya, atau orang yang menunda-nunda pembayarannya. Dalam hal ini, para ulama memiliki beberapa pendapat. 1. Menurut pendapat ulama Qatadah, Ishaq, Abu Sur, dan mazhab Hanafi, pendapatnya berbunyi pemiliknya tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, Ats-Tsauri, Abu Daud, dan Imam Syafi'i, pendapatnya berbunyi pemiliknya wajib mengeluarkan zakatnya pada waktu ia menerimanya untuk tahun-tahun yang telah berlalu. Ketiga, Al-Laits, Al-Auza'i, dan Malik, pendapatnya berbunyi pemiliknya wajib mengeluarkan zakatnya pada waktu ia menerimanya untuk 1 tahun saja. Jenis selanjutnya adalah zakat perhiasan. Zakat perhiasan di sini adalah zakat emas dan perak, yang hukumnya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yakzinuna ad-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim.
Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Dan syarat-syarat zakat emas dan perak ini ada beberapa. 1. Sampai nisab, mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariat. 2. Telah dimiliki 1 tahun. Emas dan perak telah dimiliki selama 1 tahun. Bebas dari hutang. Terbebas dari utang yang dapat mengurangi nisab. 4. Melebihi kebutuhan pokok. Melebihi kebutuhan primer manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Untuk nisab emas itu terdapat 85 gram, sedangkan untuk perak 595 gram. Kadarnya sama 2,5%. Waktu mengeluarkan zakat itu setelah berlalu 1 tahun. Cara mengeluarkan zakat, hitung jumlah emas dan perak. Jika sudah mencapai nisab, kalikan harga yang sesuai di pasaran. Total harga kalikan 2,5%. Dan di sini ada contoh perhitungan zakat emas. Saudara-saudara bisa lihat di video. Di situ ada berat emas 85 gram. Harga 1 gramnya itu 300.000. Jadi, jika kita memiliki 85 gram dikali 300.000, jumlahnya ada 25.500.000. Zakat yang dikeluarkan adalah 25.500.000 dikalikan 2,5%. Hasilnya 637.500. Itu zakat yang dikeluarkan. Cara perhitungan zakat perak juga ada di video seperti berikut. Berat perak 600 gram, harga 1 gramnya 10.000, nilainya keseluruhan ada 6 juta. Zakat yang dikeluarkan adalah 6 juta dikali 2,5%. Hasilnya ada 150.000. Itu zakat yang kita keluarkan untuk perak. Jenis zakat tunai selanjutnya adalah properti. Properti adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah atau bangunan yang dimaksudkan. Properti ini terdapat dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Properti ini sebenarnya adalah harta yang tidak wajib dizakati dan tidak diperdagangkan, tetapi dikembangkan dan memberikan penghasilan bagi pemiliknya dengan cara disewakan atau dijual hasilnya. Alasan wajib zakat adalah perkembangan pada harta. Dengan demikian, rumah yang ditempati, pakaian yang dikenakan, dan harta yang tidak berkembang sendiri atau dengan sentuhan manusia tidak wajib dizakati. Syarat zakat properti ada beberapa. Yang pertama, sampai nisab, mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariat. Yang kedua, berlalu 1 tahun. Selama 1 tahun, uang tidak kurang dari nisab. Yang ketiga, bebas dari utang. Tidak memiliki utang sehingga dapat menghilangkan nisab atau menguranginya. 4. Melebihi kebutuhan pokok. Nisab melebihi kebutuhan primer miliknya. Nisab zakat properti. Nisabnya 85 gram emas, kadar zakat 2,5%, waktu pengeluaran berlalu 1 tahun. Cara mengeluarkan, menghitung hasil harga penyewa tanah, bangunan, atau properti lainnya, mengurangi jumlah tersebut dengan biaya operasional atau perawatan per tahun. Contohnya, penyewa tanah atau bangunan per tahun 45 juta, piutang penyewa 13 juta, jumlahnya 58 juta, utangnya 5 juta, nafkah pokok 3 juta, jumlah properti, utang, dan nafkah pokok 50 juta, zakatnya berarti 50 juta dikali 2,5% sama dengan 1,1.250. Zakat uang rumah kontrakan
wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nisab dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Zakat maher tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali apabila ia telah diterima. Investasi keuangan. Saham adalah surat yang merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas sebagai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Obligasi, surat utang jangka panjang yang dapat dipindah tangankan. Quran At-Taubah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina ya'niyuna dhahaba wal fittata walayun fiqunaha fi sabilillah wabasar umbit adabin alim. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahu kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Nisab zakat investasi keuangan. Nisabnya 85 gram emas, kadarnya 2,5%. Waktu mengeluarkan setelah berlalu 1 tahun. Cara mengeluarkan, menghitung nilai surat berharga berdasarkan harga terakhir beserta labanya. Contohnya, Pak Haris memiliki 15 lot asri, 50 lot BBRI, 30 lot BBCA, 2 lot ANTM. Bila harga asrinya 350 per lembar, BBRI 3.400 per lembar, BBCA 8.200 per lembar, ANTM 930 per lembar. Asumsi harga emas 500.000 per gram. Berapa zakat yang dikeluarkan Pak Haris? Jadi 1 lot itu 100 lembar. Saham asrinya 10.000 dikali 15 kali 100, 15.000 dan seterusnya, totalnya 68 juta. Asumsi harga emasnya kan tadi 500.000 dikalikan 85 sama dengan 42.500.000. Zakatnya, jadi saham itu dibagi nisab. Zakatnya jadinya 2,5% dikali saham. 2,5% dikalikan 68 juta jadinya 1.700.000. Yang contoh kedua, Pak Braki memiliki obligasi 200 juta yang dipinjam kepada Pak X. Pada akhir tahun, Pak Bakri mendapat keuntungan 40 juta. Bila asumsi harga emas 800.000 per gram, berapa zakatnya? Jadi, obligasi di sini 200 juta, keuntungannya 40 juta. Jadi, dijumlahkan 240 juta. Asumsi emasnya 800.000 dikali 85 jadinya 68 juta. Jadi zakatnya 2,5% dikali obligasi. 2,5% dikalikan 240 juta jadinya 6 juta. Sekian presentasi dari kelompok 3, banyak salahnya dan kekurangannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.